Eh, para ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul sebagaimana biasanya, yaitu kita berkumpul dalam halaqah tarbiyah kita, di mana ini salah satu cara untuk kita terus istiqomah dan eh, komitmen dengan eh, agama kita yang kita cintai, Islam. Dan salah satu cara yang paling efektif adalah kita terus berupaya untuk mengkaji eh, pemahaman kita, menambah pemahaman kita dan wawasan kita terhadap Islam ini. Eh, Sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan bagaimana sesungguhnya bentuk afiliasi kita terhadap Islam ini, ya, atau bentuk dari komitmen keberadaan kita di dalam Islam, ya. Eh, kita sudah eh, membahas ya beberapa hal, ya, diantaranya, ya, kalau tidak salah pembahasan sebelumnya kita sudah eh, membahas tentang sifat atau karakter orang yang hidupnya untuk Islam. Iya, mudah-mudahan ini sudah dibahas ya. Kalau yang saya tanda di sini sudah dibahas. Iya, ada eh, 4 ya karakter yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah memiliki komitmen untuk mengamalkan Islam, ya. Itu karakter yang pertama. Kemudian karakter yang kedua adalah memikirkan kemaslahatan Islam, ya. Dan yang ketiga, bersikap mulia ya dengan kebenaran atau thiqah, ya, atau merasa izzah, ya, memiliki izzah atau mulia, ya, karena kita berada di atas kebenaran, ya. Kemudian yang berikut adalah komitmen berjuang untuk Islam, ya, dan bekerja sama dengan para aktivis pejuang, ya. Ini sudah kita bahas ya, betul ya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Ya. Jadi karakter orang yang, ya, tidak apa-apa kita meroja sedikit berkaitan dengan karakter orang-orang yang memiliki komitmen untuk hidup di atas Islam atau hidupnya itu untuk Islam. Iya. Jadi ketika dia eh, diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk menikmati kehidupan dunia ini, lalu dia manfaatkan hidupnya itu untuk Islam, ya, tanpa memandang apa profesinya, apa pekerjaannya, ya, dia berupaya untuk mengerahkan seluruh potensi yang dia miliki untuk Islam, ya. Eh, di antara karakternya atau ciri-cirinya adalah dia berupaya, yang pertama, dia memiliki komitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Islam. Ya, kalau istilah kerennya Islamisasi kehidupan. Ya, dari kehidupannya itu selalu bernafaskan Islam. Dari sejak dia bangun tidur, dia sudah mulai mempertanyakan apakah amalan saya ini sudah sesuai dengan tuntunan Islam atau tidak. Kalau sudah sesuai, maka dia berupaya untuk menjaga itu. Kalau tidak, maka dia berupaya untuk mengarahkan kembali amalnya, aktivitasnya, ya, eh, untuk apa? Untuk sesuaikan dengan ajaran Islam. Sebab iman yang kita punya di dalam hati kita
itu bukan sekedar pengakuan, ya, bahwa saya orang beriman, tapi itu harus dibuktikan dengan adanya amalan. Iya. Makanya dalam eh, hadis, ya, iya, eh, di dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, ya, dalam musannafnya, Nabi SAW mengatakan, laisal imanu bitamanni wala bitahalli. Jadi iman itu hakikatnya bukan dengan berangan-angan, ya, atau merasa dia sudah menghiasi dirinya dengan Islam, dengan iman itu, tidak. Walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Akan tetapi hakikat iman itu adalah apa yang ada di dalam hati kemudian dibenarkan oleh amalan. Iya. Nah, itu ciri orangnya apa? Orang yang eh, dia memiliki apa namanya? Mengupayakan hidupnya itu untuk Islam. Iya. Jadi ada komitmen untuk mengamalkan Islam dalam kehidupannya. Iya, makanya dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala selalu menggabungkan antara iman dan amal soleh. Iya. Walladzina amanu wa amilus solihat. Ya. Yang diberikan kabar gembira itu di dalam Al-Qur'an bukan hanya orang beriman, tapi orang yang beriman dan beramal soleh. Yang diberikan kabar gembira dengan surga. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 25 Allah mengatakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Ya, berikan kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Annalahum jannat, bahwa bagi mereka ada surga. Bahkan salah satu tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah SWT adalah untuk memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Iya. Wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihat. Ya. Allah mengatakan dia memberikan kabar gembira, ya. Di awal surah Al-Kahfi kita hafal, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundzira ba'san syadidan min ladun. Untuk memberikan peringatan, ya, terhadap adab yang pedih dari sisi Allah SWT. Wa yubashsyiral mu'minin, ya. Yang kedua adalah untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman. Orang beriman yang seperti apa? Alladzina ya'maluna sholihat, yaitu orang beriman yang beramal soleh. Iya. Nah, orang yang memiliki komitmen terhadap Islam, bahwa dia hidupnya itu hanya untuk Islam, salah satunya adalah ketika dia berupaya untuk konsisten mengamalkan Islam. Iya. Sunnah-sunnah Nabi SAW dia berupaya untuk terapkan dalam kehidupannya. Mulai dari adab tidurnya, kemudian ketika dia bangun tidur, kemudian ketika dia buang hajat, ya, ketika dia pakai pakaian, ketika dia makan, ya, semuanya selalu bernafaskan nilai-nilai Islam yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karena itu, ya, Al-Imam Ghazali rahimahullah menukil dalam kitabnya Ihya Ulumuddin perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Ya, perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Ini untuk memberikan gambaran, ya, tentang pentingnya seseorang itu bukan hanya memiliki semangat, ya, berilmu, tapi juga harus memiliki semangat beramal. Ya. Atau sebaliknya, tidak hanya memiliki semangat beramal tanpa memiliki semangat berilmu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, qasama dhahri rajulani. Ya. Telah mematahkan punggungku, maksudnya menyiksa kehidupan beliau. Dua orang, dua golongan manusia. Yang pertama, alimun mutahattik. Ya. Yang pertama adalah orang yang berilmu yang berkepribadian buruk. Artinya
Dia punya ilmu tapi tidak mampu mengamalkan ilmunya. Iya. Ilmu tentang akhlak yang baik dia punya, tapi akhlaknya bertentangan dengan yang dia ketahui. Iya. Kemudian yang kedua adalah jahilun mutanasik. Iya. Orang bodoh yang sok jadi ahli ibadah. Iya. Orang bodoh sok jadi ahli ibadah. Ya. Jadi menampakkan dia tekun beribadah. Iya. Mengapa kata beliau? Fal jahilu yagurun nasa bitanasukihi. Orang bodoh menipu orang lain ya dengan rajinnya dia beribadah. Ya, dengan ibadahnya dia menipu orang, ya. Wal alimu yunafiruhum bitahattukihi. Dan seorang alim itu eh, apa? Membuat manusia lari dari kefasikannya. Ya. Kenapa? Karena dia menyelisihi ilmu yang dia punyai. Ya. Ilmu yang dia punyai justru berbeda dengan apa yang dia amalkan. Iya. Kemudian karakter yang kedua yang dimiliki oleh orang yang eh, apa yang hidupnya untuk Islam adalah dia selalu memikirkan kemaslahatan Islam. Khusus kalian, Islam ini sesungguhnya tanpa ada yang membantu menolong dia, dia tetap jaya. Iya. Karena jelas Nabi SAW mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Ya. Artinya apa? Kita menjadi penolong Islam atau tidak, Islam tetap akan jaya. Ya. Tetapi orang yang memiliki komitmen untuk Islam, yang hidupnya untuk Islam, pasti dia memikirkan bagaimana Islam ini bisa tersebar dengan upaya dia, dengan peran dia. Ya. Dia memiliki peran untuk menyebarkan Islam. Iya. Itu orang yang memiliki sifat bahwa memang dia hidupnya untuk Islam. Iya. Orang yang hidupnya untuk Islam berarti dia memikirkan bagaimana Islam itu bisa ada di semua orang. Iya. Nabi SAW itu beliau menginginkan seluruh umat manusia ini beriman. Iya. Sampai Allah mengatakan mereka tidak akan menjadi orang yang beriman semuanya, walaupun engkau bersemangat untuk mereka semua menjadi orang beriman. Ya, walau harasta bimuminin. Ya, walaupun engkau begitu semangat untuk menjadikan mereka semuanya beriman, itu tidak akan terjadi. Tapi begitulah kehidupan Nabi SAW. Beliau menginginkan bahwa Islam ini ada di semua orang tanpa kecuali. Iya. Nah, seharusnya orang yang hidupnya untuk Islam, dia selalu berupaya memikirkan bagaimana Islam bisa ada di satu kampung, ada di satu hati, bahkan ada di satu rumah, ada di satu desa. Islam bisa berkembang di situ dan bisa Al-Quran bisa didengungkan di situ, bisa digaungkan di situ, bisa hidup, bisa diamalkan di situ. Ya, begitulah orang yang memiliki cita-cita bahwa dia memang hidupnya untuk Islam. Ya, makanya kepedulian ya seseorang terhadap perkembangan Islam, ya, mereka akan berupaya maksimal agar mereka saling membantu dalam menyebarkan Islam. Ya. Allah isyaratkan dalam salah satu firman-Nya dalam surah At-Taubah, ya. Allah mengatakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman laki-laki dan perempuan satu dengan yang lainnya saling menolong. Saling menolong itu apa? Untuk meninggikan Islam, mendakwahkan Islam, ya, dengan perannya masing-masing. Ya, masing-masing memiliki peran, ya, peran untuk menegakkan Islam. Dalam surat Taubah ayat 71, ya, Allah mengatakan mukmin laki-laki dan perempuan di antara mereka saling menolong, ya, untuk menyebarkan Islam. Ya, dalam hadis Nabi SAW mengatakan al-mu'minu
lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Ya. Orang mukmin terhadap mukmin yang lain itu seperti satu bangunan yang kokoh di mana di antara bangunan itu saling menguatkan, ya, saling mengikat satu dengan yang lain. Ya, kalau tidak maka bangunan itu akan hancur. Ya. Begitulah seorang mukmin yang berupaya agar hidupnya itu hanya untuk Islam. Ya. Satu dengan yang lain saling bekerja sama, ya, bukan saling merendahkan, saling meremehkan atau saling mengecilkan peran, tidak. Ya, mereka saling mendorong, saling memotivasi satu dengan yang lainnya untuk kemajuan Islam ini. Ya. Dalam perang Uhud, ketika Sa'ad bin Rabi', ya, radhiyallahu anhu berada di nafas-nafas terakhir, 70 orang, ya, yang terkena luka, dan Sa'ad bin Rabi' ini itu beliau, ya, saking banyaknya pedang yang menuju ke tubuh beliau sampai beliau terluka, ya, sebanyak 70 luka, ya. Jadi di antara tusukan pedang itu, ya, mengenai beliau, ya, jadi mengenai tubuh beliau, ya. Kemudian beliau menyebutkan satu lirik, ya, syair, ya, kepada Zaid bin Thabit, ya. Beliau mengatakan, sampaikan kepadanya, ya, dalam bahasa Arabnya kurang lebih seperti ini. Ya Rasulullah, ajidu rihal jannah. Wahai Rasulullah, aku dapati diriku mencium bau surga. Ya. Wa kullu qaumi al-ansar. Ungkapkan, sampaikan kepada kaumku, ya, kaum Ansor, la udra lakum indallahi ay yukhlasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fikum syufrun yatrifu. Ya, beliau mengatakan, sampaikan kepada beliau. Jadi beliau ingin memesan kepada Zaid bin Thabit untuk menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku telah mendapati wanginya aroma surga, dan sampaikan, ya, kepada kaumku, kaum Ansar, ya, tidak ada udzur bagi kalian di sisi Allah jika Rasulullah terluka sementara di tengah kalian masih ada mata yang melihat. Ya. Lalu beliau pun meninggal dunia. Ya, ini Sa'ad bin Rabi', ya, seorang sahabat yang mulia yang tertusuk dengan 70 tusukan pedang, ya, tusukan pedang yang mengenai badan beliau, ya. Di akhir hayatnya beliau memberikan pesan, ya, tidak ada nanti alasan bagi kalian, hujah bagi kalian di hadapan Allah, ya, kalau kalian melihat Rasulullah SAW itu terluka sementara kalian masih bisa membuka mata. Ya. Artinya apa? Dia ingin memberikan wasiat kepada kaum Ansor agar berjuang membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau benar hidup kalian itu adalah untuk Islam, ya, maka khusus kalian, kalau hidup kita, ya, memang benar untuk Islam, maka seluruh aspek dari aktivitas kita, kehidupan kita seharusnya memiliki semangat yang tinggi, ya, tekad yang kuat untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter yang ketiga yang dimiliki oleh orang yang hidupnya untuk Islam adalah merasa mulia dengan kebenaran dan thiqah kepada Allah. Jadi merasa mulia, ya. Kebenaran yang dia pegang itu dia bangga, ya. Dia bangga bahwa dia berada di kebenaran. Dia tidak ragu, ya. Allah mengatakan, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Rabbmu, dari Tuhanmu, maka jangan ragu, ya. Jadi orang yang hidupnya untuk Islam, dia harus merasa mulia dengan kebenaran yang dipegang, ya. Dan dia harus thiqah. Thiqah artinya percaya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam surah Al-Munafiqun ayat 8 Allah mengatakan, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ya, milik Allah kemuliaan itu, ya.
milik Rasulnya dan orang-orang beriman. Tetapi orang munafik tidak mengetahui. Iya. Ini harus memiliki rasa bangga ya dengan kebenaran yang kita pegang. Kita harus merasa mulia, jangan justru merasa terhina, ya. Jangan justru merasa terhina. Allah mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 139, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Iya. Jadi jangan merasa hina, jangan merasa rendah, jangan bersedih, ya. Jangan bersedih. Kenapa? Wa antumul a'laun, kalian lebih tinggi, ya. Kalau kalian adalah orang-orang yang beriman. Iya. Ada satu kisah diriwayatkan bahwa kaum muhajirin yang mencari perlindungan ke Habasyah, Ethiopia, ya. Habasyah itu hijrah yang pertama, ya. Jadi hijrah pertama kaum muslimin itu para sahabat dari Mekah itu ke Ethiopia, ke Habasyah, ya. Untuk menjaga agama Allah. Jadi karena penyiksaan yang begitu keras, ya, terjadi di Mekah, maka para sahabat ini berhijrah ke Habasyah, di mana Raja Habasyah waktu itu melindungi siapapun yang masuk ke negeri ini. Iya, termasuk para sahabat itu dilindungi. Iya. Ketika masuk menemui Najasyi, ya, Raja Ethiopia waktu itu, para pendeta yang berada di sekelilingnya bergegas menyuruh, ya, menyuruh mereka, para sahabat tersebut, ya, untuk bersujud kepada sang raja. Iya, sujud kepada Raja Najasyi. Maka berkatalah Ja'far bin Abi Thalib selaku pimpinan mereka waktu itu. Beliau mengatakan, la nasjudu illa lillah. Iya, kami tidak sujud kecuali kepada Allah. Bayangkan, dalam posisi mereka mencari perlindungan. Ya, posisi mencari perlindungan. Seharusnya ya mereka ada semacam perasaan tidak enak, ya. Iya, tapi Ja'far bin Abi Thalib dengan dengan tegas, ya, mengatakan kami tidak sujud kecuali hanya kepada Allah. Padahal mereka sedang mencari perlindungan. Iya, luar biasa. Iya. Jadi tentu banyak kisah di dalam Islam yang kita lihat bagaimana kehidupan para sahabat itu berpegang teguh dengan bangga dengan kebenaran yang mereka miliki, merasa mulia dengan kebenaran yang telah mereka dapatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bangga, ya, tidak justru merasa terhina, ya, atau merasa kecil, atau merasa orang yang tidak ada apa-apanya, ya. Justru mereka bangga, mereka senang, ya, dengan kebenaran yang Allah titipkan ke dalam hati-hati mereka melalui lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian karakter yang keempat yang dimiliki oleh orang yang hidupnya untuk Islam adalah komitmen berjuang untuk Islam dan bekerja sama dengan para aktivis pejuang. Iya. Bekerja sama dengan para aktivis. Jadi komitmen berjuang untuk Islam dan bekerja sama dengan para aktivis yang lainnya. Iya. Bukan kerja sendiri-sendiri. Iya. Karena kerja dakwah ini adalah kerja yang berat, ya. Bukan pekerjaan ringan. Karena dia berlawanan dengan kebatilan. Iya. Jadi perlawanan untuk melawan kebatilan itu tidak akan bisa, ya, dilakukan kalau hanya sendirian. Ya. Maka dibutuhkan orang-orang yang sama, ya, memiliki komitmen yang sama untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aplikasi konkret dari hidup untuk Islam adalah tatkala seorang mengisi waktunya di dunia ini dengan konsisten berbuat untuk Islam, komitmen untuk berjuang, ya, dan berjuang untuk Islam dalam satu komunitas, dalam satu jemaah, ya. Jadi bekerja sama dengan para aktivis pejuang lainnya dalam kegiatan-kegiatan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dalam rangka untuk membentuk pribadi-pribadi yang ideal, ya, membentuk rumah tangga, ya, bahkan membentuk masyarakat yang Islam. Ini butuh kerjasama, ya, butuh kerjasama. Ya. Ada kisah, ya, Musa alaihissalam, ya, bersama
sahabatnya, ya, bersama saudaranya sendiri. Ya, eh, Allah berfirman, qala sanashuddu adudaka bi akhika. Allah mengatakan, kami akan menguatkanmu, wahai Musa, dengan saudaramu, dengan Harun. Ya, ya. Jadi Musa alaihissalam sekian lama minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan saudaranya Harun itu sebagai seorang nabi juga. Ya. Dan dalam surah Al-Maidah ayat kedua Allah mengatakan, ya, memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk tolong menolong dalam kebenaran, kebaikan dan ketakwaan. Ya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, kita diperintahkan untuk tolong menolong dalam melakukan kebaikan dan menetapi ketakwaan di dalam diri kita. Ya. Dan Masya Allah, salah satu ayat yang Allah perintahkan berkaitan dengan ini, ya, adalah ketika Allah menyuruh kita untuk selalu bersama orang yang jujur dalam keimanan. Iya. Dalam surat Taubah 119 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Iya. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan selalulah bersama orang-orang yang jujur. Iya. Selalu bersama orang jujur. Iya. Yang memiliki komitmen yang sama dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dikalahkan oleh orang-orang kafir yang mana mereka tolong menolong dalam, ya, orang-orang munafik yang mana mereka tolong menolong dalam berbuat kemungkaran. Iya. Allah mengatakan, menggambarkan tentang orang kafir dalam surah Al-Anfal ayat 73, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir itu satu dengan yang lain saling menolong. Illa taf'alu takum fitnatun fil ard aw fasadun kabir. Kalau kalian tidak berupaya untuk menebarkan kebenaran, menahan kekufuran mereka, maka dua hal yang terjadi. Yang pertama terjadi fitnah yang besar, atau yang kedua kerusakan yang besar. Iya. Ya, takunu fitnatun aw fasadun kabir. Iya. Fitnatun fil ard, ya, kerusakan, fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Ini kalau kita tidak mau memiliki komitmen untuk memperjuangkan Islam. Ya, tidak mau bekerja sama dengan para aktivis, ya, untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus melaksanakan firman Allah dalam At-Taubah ayat 71. Ini perintah, ya, informasi sekaligus perintah. Ya, kalau dalam ayat ini Allah menyebutkan semacam khabar, ya, khabar atau perintah, berita, ya, informasi yang Allah sampaikan. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya. Orang beriman laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain saling menolong. Ya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Mereka tegakkan salat, tunaikan zakat, taat Allah, taat Rasulullah. Iya. Maka orang-orang seperti ini sayarhamuhumullah. Mereka akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Iya. Kemudian ayat tadi, hadis tadi yang sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwa orang beriman itu saling menguatkan satu dengan lain. Ya, seperti sebuah bangunan yang kokoh yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya. Dan di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah bersama dengan jamaah. Artinya, khusus kalian dalam melakukan, ya, amal Islam, ya, ini membutuhkan kerjasama dalam sebuah komunitas yang memiliki tujuan yang sama, visi dan misi yang sama, ya, untuk menyebarkan Islam. Kalau tidak, maka kita akan sulit untuk mendapatkan kemenangan. Nabi SAW mengatakan, fa'alaika bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyah. Ya, hendaknya engkau berjemaah, ya. Sebab serigala
itu akan memangsa kambing yang menyendiri. Kambing yang menyendiri. Wal jama'atu rahmatun wal furqatu azab. Berjemaah itu merupakan rahmat Allah, ya, dan bercerai-berai itu adalah bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sekalian, untuk kita berjuang ya dalam sebuah keberjemaahan ini membutuhkan kelapangan dada, membutuhkan ukhuwah yang sempurna, ya, yang betul-betul kita jaga dengan baik, ya, karena ukhuwah ini faktor utama, ya, untuk kita bisa memperoleh kekuatan, ya, sehingga kita bisa berjuang dalam Islam secara bersama. Dan kalau ini bisa kita lakukan, maka sangat dengan mudah, ya, kita bisa menaklukkan banyak tempat, banyak banyak pekerjaan bisa kita lakukan, ya, dengan secara berjemaah, ya. Kalau sendiri, ya, apalagi dalam komunitas yang kecil, ya, itu tidak akan bisa melakukan hal yang banyak, sekalian, ya. Jadi kalau kita benar-benar bahwa hidup kita ini hanya untuk Islam, maka salah satunya adalah bagaimana kita selalu berupaya bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki satu visi dan misi untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jelas bahwa setiap kita memiliki profesi yang berbeda-beda. Inna sa'yakum lasyatta, ya. Usaha kalian itu pasti bermacam-macam, ya. Ada yang bisa ceramah, ada yang bisa istarbiyah, ada yang bisa khutbah, ada yang bisa mengajar, ada yang bisa berkantor. Itu semua kalau bisa berkumpul dalam satu aktivitas, yaitu menyebarkan Islam, maka akan banyak manfaat yang bisa diambil dan banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Iya. Baik, kawan sekalian, ini materi kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan, ya, kita semakin kuat, ya, komitmen kita, ya, terhadap amal Islam ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul, ya, beramal dan hidupnya memang untuk Islam. Ya, apapun profesi kita, hidup untuk Islam bukan berarti setiap hari, ya, kita hanya zikir saja atau sholat saja atau tilawah Al-Quran saja, ya. Namun ada masing-masing porsi, masing-masing profesi yang kita lakoni, itu kita punya peran, ya, dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillah. Nah, kalau ada tambahan saya persilakan. Nah, bulan lalu, waktu krimis lampu jalan mati, karena waktu berangkat ke masjid, tiba-tiba ada orang yang nyalip saya dan tiba-tiba di delapan dia berhenti. Di depan saya berapa jauh, sekitar 19 meter saya berhenti dia. Lalu menghadang saya dengan minta tolong. Saya takut itu. Saya nggak menolong, saya takut. Jadi saya gebet itu. Jadi saya yang saya tanyakan tuh seharusnya gimana sih? Apakah langsung kita itu masa nggak menolong, ada orang minta tolong, ataukah kita atau gimana Ustaz? Seharusnya itu. Baik, Masya Allah. Ini dulu di awal-awal saya ada di Kupang itu, semangat menolong orang itu selalu saja ada, iya. Dan apalagi kalau misalnya ada orang yang jalan kaki, misalnya saya naik motor, itu biasa kita tolong untuk, atau ada yang mati motornya di jalan, kita tanya apa masalahnya. Kalau bensin kita bantu untuk beli, segala macam. Kadang memang ada yang namanya kehati-hatian, ya. Dan itu sah-sah saja. Orang yang meminta tolong itu sesuatu yang boleh orang itu meminta tolong kepada orang lain. Tapi orang yang mau menolong itu dia punya pilihan juga.
itu tidak masalah, ya. Apalagi kalau ada kekhawatiran, ya. Hukum asalnya eh, yang terbaik tentu adalah ketika kita menolong, karena jelas hadisnya, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong eh, sesamanya, ya, menolong saudaranya. Tetapi kalau kita ada kekhawatiran, ya, apalagi hidup di lingkungan kita yang bisa apa namanya, bisa saja hal negatif terjadi, sah-sah saja, ya, karena memberikan pertolongan itu adalah pilihan kita, ya. Kalau kita memilih untuk menolong baik, tapi kalau kita khawatir ada sesuatu yang akan terjadi dan itu berbahaya untuk diri kita, ya kita menghindar lebih baik. Ya. Jadi ada pertimbangan maslahat di situ, ada pertimbangan maslahat, dan itu sah-sah saja. Ya, insya Allah tidak berdosa selama kita tidak berniat ada kesengajaan untuk tidak mau menolong, padahal kita tahu. Ya, kalau kita belum tahu, kalau misalnya ada pilihan lain, misalnya kita tanya mau tolong apa, ya. Kalau misalnya ternyata yang dia minta itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, sampaikan saja, oh minta maaf saya belum bisa menolong. Ya, itu boleh juga. Ya, intinya ada pertimbangan-pertimbangan dan biasanya firasat seorang mukmin itu eh, kuat, ya. Jadi ada hadis Nabi mengatakan hati-hati dengan firasatnya orang beriman. Ya. Jadi kalau kita firasatnya kurang bagus, tidak masalah kita tinggalkan. Tapi kalau misalnya kita mau memilih untuk menolong pun, apalagi kalau kita tidak lihat ada benda tajam yang dia pegang misalnya, ya tidak apa-apa kita menolong dia atau menanyakan apa keperluannya, ya kemudian kita bantu untuk menyelesaikan kalau bisa. Kalau tidak bisa, tidak ada paksaan juga kita menolong, ya membantu orang lain sementara kita tidak tidak punya kemampuan, nah itu juga tidak boleh. Iya, itu tidak boleh. Jadi kita membantu orang lain sesuai dengan batas kemampuan kita. Allah Allah. Cara begini, Ya, saya tahu di belakang itu dia mengikuti iya, iya. di tempat yang terang, masih ada lampu jalan masih kelihatan. Nah, Pas di tempat pas gelap, dia gelap dia langsung jalan, pas saya masih kelihatan dari lampu motor, tiba-tiba berhenti. itu malah bahaya. Ini gerimis gelap gini, mati. Ya, Gimana? Sekiranya dia berhenti di tempat apa ada ya, yang terang. terang itu berarti oke lah. Tidak ada, tidak ada ini. Gerimis, lalu gelap. Langsung tak mueng. Iya. Memang itu harus hati-hati. Berbahaya tuh kalau kondisi normal ya mungkin tidak apa-apa. Artinya dalam posisi banyak orang. Nah, itu Tapi kalau sendiri begitu, sementara dia juga naik motor juga, berarti kan tidak ada masalah. Artinya tidak ada sesuatu yang darurat yang harus kita mau tolong. Iya. Kalau misalnya tiba-tiba motornya macet, nah itu mungkin. Tapi itu pun hati-hati. Apalagi kalau sengaja berhenti di pura-pura macet, padahal dia sendiri yang bikin kempes. Nah itu juga perlu kehati-hatian memang. Makin macet. Iya. Gerimis-gerimis lagi ya Allah takut. Itu berbahaya. Apalagi berhentinya di tempat yang gelap. Iya. Oke. Ada yang lain? Pas di situ kan, di jembatan yang di samping gereja Suara ya. itu. Oh di situ ya? Kan tidak ada lampu tuh. Iya, itu kan darurat. Kalau malam cukup gelap. Gelap sekali itu. Kalau di jembatan cukup gelap. Gelap itu. Iya. Tidak ada lampu, cuma ada di. Itu berbahaya tuh. Iya. Sudah jalannya jelek lagi. Iya. Saya sekarang itu kadang walaupun ada orang jalan, ya, saya tidak berminat lagi menolong. Ada kekhawatiran. Rasa itu. Iya. Memang saya sertifikasi tadi asar. Iya. Kalau dulu masih kadang kan di Aviator, dia kan jalan parah.
Jalannya Ya, kan tanah di Manado. Jadi dah masa jalannya cuma di sedikit situ di di situ pas iya. iya tiba-tiba tanya jalan langsung berhenti. Itu sangat rentan itu. Jadi Rentan takut. ada bahaya. Bukan saya nggak mau nolong Pak. Saya takut. Saya di hatiku begitu. Iya. Jadi kita tidak bermaksud untuk apa namanya meninggalkan kebaikan. Menolong orang itu kan ada kebaikan. Oke, cukup ya. Yang online bagaimana? Ada yang mau disampaikan? Lumayan Cukup banyak yang Pak, sudah cukup datang. Ustaz. Gimana Ustaz Ibrahim? Alhamdulillah. Pas, insyaallah. Oke, kita cukupkan kalau tidak ada tambahan. Kita akhiri. Barakallahu fikum. Eh, kita sempurnakan majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.